Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia Rahmawati dari Biologi D. Saya akan menjawab pertanyaan kuis yang diajukan oleh Ibu. Yang pertama itu hormon pada sistem reproduksi laki-laki. Nah, hormonnya itu yang pertama ada testosteron. Nah, hormon testosteron ini disekresikan oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. Nah, hormon ini penting bagi tahap pembelahan sel-sel germinal untuk membentuk sperma, terutama pembelahan meiosis untuk membentuk spermatosit sekunder. Lalu ada juga hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, LH ini disekresikan oleh kelenjar hipofisis anterior. Nah, LH ini berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresikan testosteron. Lalu ada juga hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, FSH ini disekresikan oleh sel-sel kelenjar hipofisis hipofisis anterior dan juga berfungsi menstimulasi sel-sel Sertoli. Nah, tanpa stimulasi ini pengubahan spermatid menjadi sperma tidak akan terjadi gitu. Lalu ada juga hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Nah, sel-sel Sertoli juga mensekresi suatu protein pengikat androgen yang mengikat testosteron dan estrogen serta membawa keduanya ke dalam cairan pada tubulus seminiferus. Nah, kedua hormon ini tersedia untuk pematangan sperma. Lalu yang terakhir ada hormon pertumbuhan. Nah, hormon pertumbuhan ini diperlukan untuk mengatur fungsi metabolisme testis. Nah, hormon pertumbuhan secara khusus juga meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Yang kedua itu tahapan dari spermatozoa gitu. Nah, spermatozoa ini suatu rangkaian perkembangan sel spermatogonia dan epitel tubulus seminiferus yang mengadakan proliferasi dan selanjutnya berubah menjadi spermatozoa yang bebas gitu. Nah, untuk tahapan spermatogenesis ini tuh ada 4 tahapan. Yang pertama itu sel spermatogonia ini akan mengadakan pembelahan mitosis yang menghasilkan spermatosit yang diploid atau 2N dari sel induk spermatogonia. Lalu yang kedua, terjadi pembelahan meiosis atau terjadi reduksi spermatosit primer dan sekunder yang akan menghasilkan spermatid yang haploid atau N. Lalu yang ketiga ini perkembangan spermatid menjadi spermatozoa melalui serangkaian metamorfosa yang panjang dan kompleks yang disebut dengan peristiwa spermiogenesis. Lalu yang terakhir itu hasilnya adalah spermatozoa yang jumlah kromosomnya ini haploid, 22 autosom dan juga 1 kromosom seks. Selanjutnya nomor 3 itu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Nah, cara menjaga kualitas sperma salah satunya ialah dengan cara meningkatkan kualitas sperma dengan menjaga asupan makanan sehat dan juga bergizi setiap harinya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkonsumsi setidaknya 5 porsi buah dan juga sayur yang berbeda di setiap harinya. Lalu juga perbanyak mengkonsumsi makanan yang tinggi protein dan juga omega 3 seperti ikan, telur, daging tanpa lemak dan yang lainnya juga karena akan mampu meningkatkan kualitas sperma. Nah, protein adalah bahan baku untuk pembentukan seluruh sel dan juga jaringan tubuh termasuk sperma. Sementara itu untuk omega 3-nya berfungsi untuk menambah jumlah sperma. Lalu untuk meningkatkan kualitas sperma juga disarankan untuk mengurangi konsumsi gula dan juga lemak jenuh atau kolesterol karena dapat meningkatkan resiko terjadinya obesitas dan juga diabetes. Nah, kedua kondisi tersebut dapat mengurangi kualitas sperma. Lalu kita juga dapat menjaga kualitas sperma dengan cara mengkonsumsi vitamin dan juga mineral. Salah satunya adalah zinc dan juga vitamin D. Zinc dan vitamin D ini mampu meningkatkan jumlah dan memperbaiki pergerakan sperma. Lalu yang ketiga itu dengan cara mengkonsumsi suplemen penambah kualitas sperma. Contohnya itu dapat mengkonsumsi suplemen D aspartic acid atau DAA, merupakan jenis asam amino yang dapat meningkatkan kadar testosteron, yaitu hormon seks pria yang berperan penting dalam produksi sperma, atau juga
bisa diganti dengan konsumsi suplemen herbal lainnya. Lalu yang keempat itu dengan cara menjalani pola hidup sehat seperti olahraga yang teratur, menjaga berat badan agar tetap ideal, tidak merokok, membatasi konsumsi alkohol, menghindari stres, menerapkan perilaku seks aman atau tidak sering bergonta-ganti pasangan, lalu tidak menggunakan celana yang terlalu ketat, menghindari terlalu sering mandi dengan air panas, dan tidak meletakkan laptop atau handphone di paha atau dekat alat kelamin yang dapat mengubah suhu di daerah tersebut. Nomor 4, cara pengeluaran semen. Nah, proses pembuatan sperma atau spermatogenesis ini kan berlangsung di testis, di tubulus seminiferus. Nah, sperma ini kemudian menuju ke epididymis melalui saluran efferent. Nah, pada epididymis ini sperma mengalami pematangan. Nah, selanjutnya sperma matang ini kemudian bergerak lagi melalui saluran vas deferens menuju ke vesikel seminal yang merupakan tempat sperma sebelum dikeluarkan saat ejakulasi melalui uretra yang berujung pada kepala penis. Jadi itu pergerakannya itu dari testis atau tubulus seminiferus lalu menuju ke epididymis, lalu ke saluran efferent, lalu ke vas deferens menuju vesikel seminal, lalu melalui uretra sampai ke penis. Nah, terdapat gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama itu disfungsi ereksi atau impotensi, yang merupakan ketidakmampuan pria dalam melakukan atau mempertahankan ereksi saat berhubungan seksual. Lalu ada juga hipospadia, terjadi ketika uretra atau saluran tempat keluarnya urin ini berada di posisi yang tidak normal, yaitu bukan di ujung penis melainkan di bagian bawahnya. Lalu yang ketiga itu gangguan cryptorchismus, adalah kondisi ketika salah satu atau kedua testis tidak terlihat akibat tidak terjadi penurunan testis ke tempat yang seharusnya. Lalu yang keempat itu gangguan varikokel, adalah penyakit yang ditandai dengan adanya pembengkakan pada pembuluh darah vena dalam kantong zakar atau skrotum yang menyebabkan penurunan kualitas sperma. Lalu ada juga gangguan hiperplasia prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia BPH. Nah, BPH adalah pembesaran kelenjar prostat yang dapat menekan uretra. Lalu yang ada juga gangguan hidrokel. Nah, gangguan hidrokel ini salah satu penyakit reproduksi pria yang ditandai adanya penumpukan cairan di sekitar testis sehingga menyebabkan pembengkakan pada area skrotum. Dan yang terakhir itu ada kanker prostat. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry.